Kura-kura nih guys. Kura-kuranya ada 3 ekor. Umurnya tua-tua. Ini kita tanya dulu deh. Sama teman gue juga nih. Teman seperjuangan. Mamang Robi. 2 istri, 4 anak. Bisa. Satu juga pusing. Mamang Robi. Mamang Robi sapa dulu dong pakai bahasa Sunda halus. Wilujeng siang. Di sarang Robi. Bagiannya dari herbivore. Ini lagi megang apa sekarang? Kura-kura. Raksasa. Kura-kura raksasa. Raksasa apa sih kura-kura? Lihat tuh ada 3 ekor. Nih, kura-kuranya. Jadi gue bakal jelasin ya. Karena tour guide juga kan. Kita sama-sama tour guide ya. Jadi ini nih usianya, kalau itu kenalin dulu namanya. Yang paling besar ini jantan, itu namanya Vigidas. Yang ini namanya Dennis. Kalau yang ujung itu namanya Neng siapa? Neneng Alda. Jadi kalau si Vigidas umurnya udah nambah berapa tahun sekarang? Sekarang umurnya udah nambah 2 tahun. Ya, Udah 2 nambah tahun, 2 tahun. Jadi 82 guys ya. Berarti gua kemarin masuk tuh masih 78 atau 79 gitu ya, Bi. Iya. Sekarang udah 82 tahun. Nah, kalau si Dennis 39 tahun. Nah, kalau yang baru itu punyanya A. Irfan Hakim. Tuh lihat tuh. Yang namanya Neneng Alda. Nah, itu dari punyanya A. Irfan Hakim. Itu mau di breeding di sini juga ya. Iya. Jadi kalau misalkan kura-kura Aldabra itu usianya itu bisa sampai 100 lebih. Ya, 100 ya bisa sampai 150 tahun lah. Tua banget ya. Gua aja belum tentu bisa sampai segitu. Jadi ini kura-kura ini asalnya dari mana, Bi? Apa? Ya kenceng dong ngomongnya sih. Pulau Aldabra. Lu ngomongnya nggak usah Dari Afrika Selatan. dari Afrika Selatan ya. Jadi di Indonesia itu udah mulai banyak yang breeding. Harga per meternya berapa? Mahal sih. Mahal ya. Jadi Kecil kalau aja itu 35 juta. nah, jadi ukurannya kalau kura-kura jual itu harganya per senti guys. Sama kayak ular juga ya. Iya. Tapi terkadang ular nggak sentian juga sih biasanya. Cuma kalau untuk kura-kura jenis kayak gini ukurannya per senti. Nah yang kecil segini aja Aldabra bisa sampai puluhan juta. Investasi yang bagus ya. Oke kalau gitu gue udah ketemu sama Robi, udah ngobrol-ngobrol before juga. Gue nanti mau ngasih yang lain ya. Karena ini salah satu juga Robi ini pelatih kuda. Nih pelatih kuda andalan dari Sunda. Tetap. Nah ini udah di kandangnya kuda. Ini kuda poni. Asalnya dari mana? Dari Argentina. Dari mana? Dari Argentina. Ini kenalin, kalau kenalin ya, ini namanya Ini Beauty. Oh, panggilannya. nama panggilannya Beauty, nama panjangnya Beautiful. Beautiful. Nama jenisnya apa? Bella. Nama jenisnya Vela Bella. Jadi ini kuda poni asalnya dari Argentina. Nama Copi, nama panjang Copita. Kalau ini si Grey. Nih, Yang demplon. Jantan. jadi ini jantan, 2 ini betina, satu lagi jantan ada di belakang. Nah, kalau yang ini namanya keledai. Namanya si Tom. Ini si Tom. Ini dia usianya sekarang berapa? Ini udah 6 tahun ya si Tom ya. Jadi dia keledai. Kalau bahasa Inggrisnya kan donkey. Nah ini kasuari gelambir tunggal. Nah bisa kalian lihat kalau secara deket tuh guys ya. Dia itu punya kuku yang sangat panjang dan juga tebal keras. Itu fungsinya untuk membela diri mereka. No, makanan mereka ini buah-buahan. Selain buah-buahan, mereka juga makan serangga-serangga kecil sama hewan pengerat kecil. Jadi mereka ini jatuhnya omnivora, makan segala. Jadi ini termasuk masih ke jenis burung, tapi mereka nggak bisa terbang karena mereka nggak punya sayap. Begitu, makanya mereka nggak terbang, tapi larinya kencang. Wendy, saudara kembar. Mohon maaf nih, salah satu kiper di sini juga ada namanya Wendy. Iya. Sekarang kan beda. Oh. Biar terkenang aja. Oke. Wanda Wendy. Nah, Wanda Wendy ya, ini dua-duanya jantan ya? Dua-duanya jantan, guys. Nanti akan kedatangan juga betina. Ini biar disiapin. tuh kandang betina ya buat imprut. Nah, tadi sudah ada kuda kuda poni, keledai, terus ada kasuari. Sekarang kita kenalan sama kanguru yang asalnya bukan dari Indonesia tapi dari luar nih. Ini
kanguru putih asalnya dari New Zealand atau Selandia Baru dibawa ke sini. Jadi dia udah menyesuaikan lah dengan udaranya Jakarta Utara ya, jadi aman. Nah mereka ini makannya herbivore ya, jadi mereka tuh makannya sayur-sayuran, termasuk hewan mamalia. Nah, jadi ini asalnya dari Indonesia, kanguru pohon. Jadi dia lebih banyak menghabiskan waktunya di pohon. Tuh lihat, ini kenalan namanya Jackie. Kayak lagu ya, Jackie. Kedengeran nggak suaranya? Nah itu suaranya keledai guys. Oke, ini kita lanjut. Itu ada linsang. Ini namanya linsang bergaris. Itu kalau misalkan bisa dibaca di sini, terdapat di Asia Tenggara, habitatnya di pepohonan, kebiasaan berukuran lebih dari 30 cm ukurannya. Ini salah satu hewan karnivora. Jadi mereka itu pemakan daging misalnya tuh ya. Di tidur. Dia ini lebih aktifnya di malam hari. Mulai dari sore sih sebenarnya aktifnya. Ini namanya panggilannya, Pi? Belum dikasih. Belum kasih nama. Gua. Biasanya tugas gue juga tuh ngasih nama. Jadi nanti burung-burung juga ada tuh yang gue kasih nama sendiri kan. Nah ini gue kasih nama kira-kira cocok siapa ya? Karena ini asalnya dari, biasanya gue kalau kasih nama tuh harus tahu dulu asal usulnya, asal dia dari mana, asal ini dari mana. Akhirnya di Cibubur. Oh lahir di Cibubur lah. Orang Cibubur lah ya nih linsang. Oke gue kasih namanya Lois ya. Itu namanya Lois. Ingat ya dia. Siapa yang kasih nama Lois? Yang kasih nama trendy, nama panggilannya Lois. Linsang itu sebenarnya kan sama kayak jenis apa ya? Beda ya sama otter ya linsangnya. Cuma kalau ini kan linsang bergaris. Tapi dia lebih condong kayak ini apa namanya? Musang. Ya kayak musang ya, masih satu family sama musang ya. Namanya marmoset perak. Nah, itu marmoset perak ini asalnya itu dari tetap ya dari Brazil Timur, bukan dari Indonesia. Jadi mereka ini termasuk dalam hewan yang ada di hutan Amazon. Tuh. Jadi dia lebih kayak monkey tapi ukurannya kecil gitu guys. Tapi makanan mereka ini buah-buahan dan serangga-serangga juga. Nah kalau ini binatang asal dari Indonesia, khas banget. Bisa dilihat ya, itu hewan nokturnal, itu tarsius, asalnya dari Kalimantan. Makanannya serangga. Tarsius itu penyebaran itu ada di Sumatera, Sulawesi, sama Kalimantan. Tuh. Jadi mereka itu hewan nokturnal guys. Nah, nih kera tarsius, Primata terkecil ya. Spectral tarsier. Bahasa latinnya Tarsius tarsier. Jadi hewan itu punya nama latinnya nih, gua kalau masih ingat ya. Kalau elang laut Haliaeastur leucocester. Kalau elang bondol Haliastur indus. Kalau rakong badak Buceros rhinoceros. Udah itu aja, jangan banyak-banyak ya. Ini udah sampai di kandang kudanya Robby. Kuda kesayangan. Nah, kuda kesayangannya Robby itu ini nih. Mana? Nih. Anggara. Gue punya sejarah sama Robby ini masalah Anggara. Ingat nggak lo yang kita begadang-begadang? Begadang 2 minggu ya. Begadang 2 minggu gara-gara si Anggara ini sakit guys. Jadi dia sakit nggak bisa kentut sama berak. Boker dia nggak bisa, keluar angin nggak bisa, airnya sempet kita obatin selama 2 minggu itu. Gua sama beberapa teman-teman sama Robby juga kita ada yang begadang, jadi sip-sipan gitu. Nah, sampai akhirnya alhamdulillah si Anggara ini sampai sekarang sehat walafiat. Makanya jadi sangat kesayangannya Robby. Boleh ciuman? Mau lihat keromantisannya Robby sama kuda? Saking sayangnya. Cium dong, cium bibir dong. Ini nih, kotor nih. Belum mandi. Nah, pasangannya. Guys, kencing guys. Beser guys. Guys, kencing guys, no. Ya ampun, beser guys, ya Allah. Ini Elsa, ini jenis kelaminnya betina ya. Ini masih kuda Sumba juga kan ya? Asalnya dari Sumba. Kalau Di Cisarua. asalnya dari Sunda, lahirnya Cisarua. Berarti bisa ngomong bahasa Bogor ya? Bahasa Sunda, ngertos teh aing Nah, kalau misalkan beli bisa boleh nggak sih sebenarnya kayak masyarakat Indonesia gitu beli kuda? Harus ada perizinan apa enggak? Kalau kuda lokal nggak ada perizinannya. Kalau ada perizinan tuh untuk perlombaan harus bikin surat
Oh, jadi kalau misalkan kalian mau ikut lomba, baru kalian bikin surat atau akad ya? Akte kelahirannya. Jadi nanti itu bisa didaftarkan gitu loh guys. Nah, kalau misalkan harganya, kalau orang mau beli kuda Sumba harganya berapa? Sekitar 15 juta. Dari 15 juta sampai 25 ya? Sekitar segitu ya, tergantung usia bagusnya juga lah, pokoknya gitulah ya. Gitu guys, memang terkadang ada ikatan batin antara trainer dan si binatang ini atau satuannya. Jadi kita tuh nggak sembarangan kita memiliki hewan, ngelatih hewan. Kalau kita nggak punya chemistry, kita nggak punya kasih sayang, udah lu kelar lah. Lu jomblo seumur hidup.